Oke, baik teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi selamat mengikuti perkuliahan perdana di semester genap untuk mata kuliah pilihan ya, mata kuliah pilihan bangunan industri. Selamat pagi semuanya ya. Sebentar ya. Jadi mungkin saya langsung meminta teman-teman untuk mengisi presensi ya. Jadi linknya akan saya berikan di kok link ya, apa namanya, kode ya, lebih mudah pakai kode ya. Jadi silahkan kodenya digunakan untuk presensi. Saya kopikan di Zoom ya. Silahkan langsung digunakan. Sekaligus teman-teman saya minta untuk mengisi survei ya. Sambil mengisi presensi, teman-teman saya minta untuk mengisi survei. Mengisi survei dengan Google Form. Jadi singkat aja. Jadi sambil ngisi Google Form, teman-teman bisa presensi gitu. Nah, ini linknya kodenya ini tidak bisa berlama-lama. Jadi silahkan langsung ya teman-teman laksanakan apa namanya presensinya. Jadi nggak usah nunggu. Ya, ini teman-teman saya kopikan langsung saja dilakukan presensinya ya. Kalau yang belum tahu cara presensinya, jadi teman-teman membuka SIA ya. Kemudian teman-teman masuk ke fitur presensi gitu. Nanti ada di situ. Kemudian diminta memasukkan kode ya. Nah, kodenya sudah saya kopikan di Zoom. Selain mengisi presensi, teman-teman juga saya minta untuk apa namanya mengisi survei. Nah, surveinya silahkan dibuka. Linknya ini juga saya kopikan di Zoom ya. Silahkan dibuka dan diisi ya. Diisi sesuai dengan yang kalian apa namanya rasakan, bukan apa namanya. Ini tidak ada jawaban yang keliru. Semuanya tidak masalah. Oke, sambil teman-teman mengisi presensi dan mengisi survei, mungkin juga saya sambil perkenalan ya, karena mungkin ada beberapa yang belum kenal, mungkin ada yang lupa ya, ini Pak siapa sih? Kok saya pernah lihat tapi kok lupa begitu, atau mungkin sudah baru ketemu saya di mata kuliah ini gitu ya. Oke, mungkin saya perkenalkan ya teman-teman. Saya Pak Hendro, saya nama panjangnya Pak Hendro Tridiantoro Putro. Ya, jadi kamu tidak salah dengar ya. Kamu mendengar nama saya Tridi. Jadi nama tengah saya itu Tridi. Itu mungkin juga yang menjadi apa namanya ya, doa orang tua saya mungkin ya. Kalau saya nantinya akan kuliah arsitektur mungkin. Jadi ya, dan kebetulan juga saya juga sukanya sama 3D. Jadi ya nggak tahu ya, bener ya, nama adalah doa itu ya tercapai mungkin seperti itu. Jadi eh, kebetulan yang tidak disengaja mungkin juga ya. Mungkin juga sambil memperkenalkan diri, saya sedikit menceritakan apa ya, latar saya mungkin atau jadi saya itu aktif juga di media sosial ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman punya Instagram, jadi bisa apa ya namanya, mengikuti, bisa follow, bisa saling mencari informasi di Instagram saya juga. Jadi ini mungkin saya buka aja ya, biar biar apa namanya mengetahui mungkin ya.
Mungkin ada yang sudah follow atau mungkin belum follow ya, karena kan sekarang zamannya itu media sosial ya, semua informasi lebih cepat disampaikan melalui media online ya. Sudah nggak yang manual lagi ya, semua serba digital, semua serba cepat, transformasi ke ranah digital itu sangat sangat apa ya namanya, sangat masif dan sangat cepat. Jadi disruptif gitu istilahnya kalau bahasa bahasa analis itu ya. Bahkan sampai bisa merusak dan kalau dimanfaatkan yang tidak baik gitu ya. Nah, kebetulan saya memanfaatkan Instagram. Nah, Instagram saya mungkin sedikit berbeda dari teman-teman yang lain. Mungkin kalau teman-teman yang lain banyak foto-foto selfie gitu ya, mungkin ya foto-foto dan lain sebagainya. Tapi kalau saya malah isinya lebih ke apa ya? Karya-karya, publikasi, apa yang sedang saya kerjakan, apa yang sedang saya teliti gitu ya. Dan juga beberapa karya-karya mahasiswa di beberapa mata kuliah yang saya ampu, yang saya rasa itu menarik gitu, bagus gitu ya. Jadi saya coba upload dengan persetujuan mereka, kemudian saya tag dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ya tadi ya karena mungkin nama saya 3D gitu ya. Jadi penelitian-penelitian saya pun juga berhubungan dengan 3D ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah ketemu saya di fisika bangunan, mungkin ya di mata kuliah fisika bangunan ya kebanyakan ya tentang simulasi, tentang apa pemanfaatan software digital itu untuk membantu memvisualkan, membantu menjelaskan ya, seperti penggunaan virtual reality, misalkan juga penggunaan augmented reality seperti ini misalnya. Jadi lebih ke mungkin saya bisa klaim kalau saya itu bukan arsitek ya. Jadi karena kalau mau jadi arsitek itu harus punya namanya SKA atau namanya sertifikat keahlian arsitektur gitu ya. Jadi saya saya kebetulan tidak punya. Jadi saya tidak pantas disebut sebagai arsitek, tapi dosen arsitektur. Jadi ya itu dosen arsitektur yang suka meneliti gitu ya. Nah, namun mendesain juga menjadi sesuatu yang saya sukai, namun tidak menjadi utama di bidang pekerjaan ya, jadi hanya mengajarkan aja. Terus saya juga aktif juga di YouTube, jadi hampir semua mata kuliah yang saya ampu itu saya rekam, jadi istilahnya saya publikasikan juga di YouTube seperti saat ini juga. Nantinya akan saya publikasikan di YouTube setiap minggunya. Jadi teman-teman masih bisa untuk merekap kembali, mempelajari kembali atau mungkin mengingat-ingat apa yang dibahas dan sebagainya di channel YouTube saya ya. Ini channel YouTube saya sesuai dengan nama saya. Jadi di sini selain mata kuliah yang saya ampu juga banyak diskusi-diskusi yang saya lakukan itu juga direkam. Misalkan diskusi dengan mahasiswa tugas akhir, kemudian ujian sidang itu juga dilakukan, saya rekam, kemudian bahkan juga ada diskusi dengan mahasiswa yang mengikuti kompetisi, itu saya sering membimbing juga mereka yang suka ikut kompetisi, saya bantu bimbing, kemudian saya rekap di YouTube saya juga. Kegiatan-kegiatan penelitian juga saya upload juga, misalnya saja ini, jadi saya mengajak teman-teman untuk belajar apa namanya ya, teknologi digital fabrikasi. Jadi memanfaatkan laser cutting untuk membantu memodelkan atau membuat model ya dari digital ke fisik. Istilahnya kayak bikin maket gitu, tapi menggunakan laser cutting ya. Mungkin kalau yang teman-teman mungkin sudah beberapa sudah pernah ya menggunakan ya seperti laser cutting. Jadi bikin maket sudah nggak pakai manual lagi ya. Jadi sudah pakai alat, kemudian dibantu mahasiswa untuk merangkai. Jadi kita biasanya saya informasikan di Instagram. Saya sedang penelitian, saya sedang mau belajar ini, siapa yang mau ikut join gitu biasanya.
Oh ya saya Pak, biasanya terus langsung oh ya kita bentuk tim, kita belajar bareng, ya sama-sama belajar. Jadi tidak hanya mereka, jadi saya juga ikut belajar, saya ikut apa namanya mempelajari bersama-sama. Nah ini seperti ini sampai akhirnya setelah dirangkai kita apa namanya pasang ya. Ya mungkin ini sebutannya instalasi mungkin ya lebih cocok ya karena kan tidak terlalu besar. Jadi ini prosesnya sampai akhirnya bisa terpasang di kampus. Kalau yang belum tahu ini di kampus 2 ya. Jadi mungkin ada yang belum pernah ke kampus karena pandemi kan. Jadi ini kampus 2 waktu itu dipasang di lobi ya, di bagian sebelah selatan. Nah, selain ini juga beberapa penelitian saya kembangkan bersama Bu Endang untuk mengembangkan virtual reality ya. Jadi mungkin teman-teman juga sekarang sudah mulai kenal dengan namanya metaverse itu ya. Metaverse kan sekarang lagi booming itu ya. Jadi mendigitalkan objek fisik ya. Bahkan sekarang sudah mulai NFT ya toh. Wah sekarang serba digital semuanya ya. Kripto dan sebagainya. Nah, ini saya sudah mulai melakukan penelitian itu. Jadi objek-objek fisik, bangunan-bangunan bersejarah itu kami tim peneliti coba buat digitalnya. Jadi mempreservasi bangunan secara digital. Jadi besok kan akan ada hak cipta digital ya teman-teman ya, NFT. Ya kalau yang teman-teman ngikutin ada Gozali Everyday itu yang fotonya laku sangat mahal itu kan ya toh, itu kan karena hak cipta digital. Yang diperjualbelikan itu kan hak cipta digital. Jadi mereka memiliki hak cipta untuk foto tersebut. Nah, besok juga saya rasa bangunan-bangunan bersejarah itu akan perlu juga ya dikonservasi secara digital. Nah, salah satunya dengan kalau ini mungkin teman-teman sudah pernah tahu juga ini namanya augmented reality ya. Jadi kita mengukur sejarah bangunan bersejarah itu. Ini kebetulan di Jogja namanya Masjid Patok Negoro. Jadi kalau yang di Jogja mungkin tahu ya Masjid Patok Negoro itu masjid bersejarah ada 5 buah ya ya. Terus kemudian kami preservasi secara digital. Jadi bentuk awal dengan sampai kemudian bentuk yang sekarang seperti apa, perubahannya di mana dan lain sebagainya. Terus ya saya juga sangat menyukai fabrikasi digital ya, apa teknologi digital. Ya seperti nama saya tadi lah 3D ya, berhubungan dengan 3D, berhubungan dengan apapun yang digital itu saya sangat menyukai fabrikasi digital, software-software dan sebagainya lah ya. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Terus apa ya namanya ya? Mungkin saya juga perlu sampaikan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan. Nah, jadi teman-teman mungkin nanti akan coba saya bahas hasil surveinya ya. Teman-teman tadi kan mengisi survei, pertanyaannya adalah kenapa sih kok mengambil mata kuliah ini gitu kan. Jadi ada beberapa jawaban yang saya berikan, silahkan dipilih ya. Tidak ada yang salah. Yang saya harapkan adalah sesuai dengan kejujuran teman-teman aja. Oke, coba kita bahas ke hasil surveinya ya. Oh ya, bagi yang belum join e-learning juga teman-teman bisa join dulu ya. Jadi sudah saya kopikan di apa namanya di WhatsApp group. Tapi ini akan saya lampirkan lagi untuk linknya. Silahkan join e-learning bangunan industri kelas A. Ini linknya teman-teman. Kemudian enrollment key-nya atau enroll key-nya kodenya itu teman-teman bisa gunakan bangunan industri A disingkat jadi itu ya bangunan industri A gitu ya. Silahkan join karena nantinya semua kegiatan yang terkait dengan penugasan, pengumpulan dan lain sebagainya itu semua dilakukan di e-learning. Jadi pastikan teman-teman sudah join ya di kelas yang tepat yaitu di kelas A karena saya mengajar di 2 kelas, kelas A dan kelas B. Ini kita di kelas A. Nah, oke.
Silahkan kalau ada yang bermasalah dengan presensi, silahkan langsung sampaikan. Jadi biar saya bisa langsung perbaiki, barangkali kodenya keliru dan lain sebagainya. Oke ya, mungkin bisa langsung lanjut ke tadi hasil survei singkatnya ya teman-teman. Oh ya, untuk mata kuliah ini tidak ada asisten, jadi hanya langsung ke saya. Jadi bisa langsung tanyakan ke saya di grup ya. Kalau ada tentang tugas tidak jelas dan lain sebagainya, materi dan sebagainya. Oke, langsung ke hasil tadi ya yang ingin kita bahas. Oke, yang sudah mengisi survei itu ada 40 orang ya. Nah, padahal yang satu kelas kita ini ada berapa nih? Ada yang join Zoom ini ada 53. Jadi mungkin yang lain juga boleh isi ya. Jadi silahkan saya kopikan lagi. Ini presensinya ya. Ini kemudian Google Form-nya silahkan diisi ya. Tolong diisi. Jadi saya ingin memetakan, saya ingin mengenal mahasiswa saya juga. Mengenal kalian ya. Salah satunya dengan mengisi survei ini. Silahkan juga join e-learning. Ini linknya dengan kode enroll-nya bangunan industri A disingkat ya. Oke, langsung deh saya coba buka hasil surveinya. Nah ini nih, jadi ternyata mahasiswa saya di kelas bangunan industri A yang mengambil mata kuliah pilihan ini, kenapa mengambil mata kuliah bangunan industri? Ternyata dipilih karena tertarik belajar bangunan industri. Ya, oke. 84%, 82%. Kemudian ya oke ya. Alhamdulillah semoga beneran tertarik ya. Bukan karena tidak dapat mata kuliah yang diinginkan. Oh, tapi ternyata juga ada ya. Ada beberapa orang yang mengisi kenapa sih kok mengambil mata kuliah bangunan industri? Karena ini yang saya share screen sudah terlihat ya, teman-teman ya. Sudah, Pak. Sudah ya, ini yang saya share screen adalah hasil survei singkat tadi ya. Ini nggak ada masalah, saya teman-teman mau jawab yang apa nggak masalah. Yang penting kejujuran aja. Saya juga ingin mengenal teman-teman mahasiswa kelas bangunan industri kelas A. Apa namanya? Sebanyak 40 orang ya. Dari 50 orang itu tertarik untuk belajar bangunan industri. Kemudian dari 50 orang ya, dari 49 orang ada 7 yang ternyata tidak dapat mata kuliah yang diinginkan sehingga mengambil mata kuliah bangunan industri. Nah, ini juga saya nanti mau tanya-tanya juga deh. Ya. Jadi nanti yang mengisi tertarik akan coba saya tanya mungkin ya. Mungkin kalau teman-teman juga tertariknya di bagian apa gitu, tertarik di bangunan industri itu di bagian mana, misalnya ekspektasinya mau belajar apa gitu ya. Begitu juga kalau yang tidak dapat mata kuliah yang diinginkan, itu kemudian yang diinginkan mata kuliah apa gitu ya. Ini bisa diceritakan juga. Oke, berikutnya saya beri jawaban lagi, pilihan jawaban berencana akan mengambil tugas akhir dengan tema bangunan industri. Nah, ini ternyata ada yang memilih. Nah, ini lebih menarik lagi nih. Jadi ternyata ada yang sudah punya tujuan ya. Ini bagus menurut saya ya. Jadi menurut saya ini alasan yang tepat juga, tidak keliru juga ya. Malah justru menurut saya lebih terarah ya, karena dia sendiri sudah tahu mau membuat tugas akhir apa gitu ya. Ya, jadi sebenarnya ini yang diarahkan ke saya dulu waktu saya juga kuliah ya. Jadi sedikit cerita juga. Saya kan juga pernah kuliah seperti kalian ya, pernah kuliah di jurusan arsitektur juga ya sama. Waktu itu dosen pembimbing saya mengarahkan silahkan teman-teman ambil mata kuliah pilihan yang menunjang tugas akhir teman-teman. Jadi setidaknya teman-teman belajar sesuatu yang bisa digunakan untuk tugas akhir gitu ya. Nah, akhirnya saya memilih mata kuliah pilihan itu yang menunjang tugas akhir saya gitu. Waktu itu ada bangunan komersial, ada arsitektur digital, ada dan lain sebagainya. Oh ya,
Mungkin juga beberapa teman-teman belum tahu ya mata kuliah pilihan yang tersedia di UTY itu apa aja. Nah, ini juga penting ini. Jadi barangkali karena tidak tahu apa saja mata kuliah pilihannya, jadi tidak bisa merencanakan tugas akhirnya. Mungkin seperti itu ya. Ini mungkin saya coba sharing deh list mata kuliah pilihan yang ada di UTY, arsitektur UTY. Coba sebentar saya buka dulu. Saya carikan filenya dulu. Barangkali kan belum tahu. Nah, ini adalah list mata kuliah pilihan ya. List mata kuliah yang ada di UTY. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Sudah muncul belum ya yang saya share ini? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya, ini saya share list seluruh mata kuliah yang harus teman-teman ambil. Misalnya yang warna hijau ini yang wajib ya, wajib. Jadi kalau kita zoom deh, jadi teman-teman mungkin ya teman-teman sudah tahu ya, beberapa mungkin sudah menyadari bahwa total SKS yang akan teman-teman ambil itu 146 SKS ya, totalnya keseluruhan ya, di mana mata kuliah itu nanti terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu ada kategori universitas, kategori wajib, mata kuliah wajib, dan kategori mata kuliah pilihan. Nah, bangunan industri ini adalah mata kuliah pilihan. Jadi pilihan itu artinya tidak harus diambil. Nah, ini juga mungkin teman-teman perlu menyadari maksudnya dulu ya. Kalau wajib itu berarti harus diambil dan harus lulus. Nah, lulusnya ada yang C, ada yang B gitu ya, tergantung mata kuliahnya. Kalau pilihan itu tidak harus diambil teman-teman. Kalau universitas itu juga ada yang tidak harus diambil, misalkan agama ya. Agama kan ya milih aja salah satu ya, kan nggak mungkin kamu agama ambil 4 gitu kan, nggak mungkin. Ya ini juga universitas itu memilih, tapi juga wajibnya adalah 23 SKS. Nah, dan harus minimal B nilainya ya. Mungkin ini banyak dibahas oleh dosen pembimbing akademik sih harusnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik mata kuliah kita. Mata kuliah kita itu adalah mata kuliah bangunan industri termasuk pilihan, di mana sebenarnya cukup 9 SKS saja ya. Nah, mata kuliah bangunan industri itu 3 SKS. Nah, jadi kalau teman-teman sudah pernah mengambil mata kuliah yang lain ya, itu kalau dibagi 9 dibagi 3, berarti kan cukup 3 mata kuliah pilihan saja begitu. Nggak usah ambil 4 ya. Ya kecuali kalau ada mata kuliah yang tidak mendapatkan nilai baik, ya itu silahkan cari mata kuliah pilihan yang lain gitu. Jadi itu ini nih, nah ini nih listnya nih. Jadi ada banyak sekali ya. Saya tidak tahu pasti jumlahnya ini, mungkin ada 19 atau 20 gitu ya. Nah, bangunan industri itu ada di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, sebenarnya tadi kemudian seandainya teman-teman sudah berencana mengambil tugas akhir dengan tema tertentu, itu akan lebih baik teman-teman mengambil mata kuliah pilihan yang sesuai, menunjang. Ya. Tidak pun juga tidak masalah, yang penting saya harapkan sih kalau saya pribadi teman-teman nantinya bisa mendapatkan tertarik ya, ketertarikan untuk melanjutkannya ke tugas akhir gitu. Karena saya juga membimbing tugas akhir, beberapa mahasiswa bimbingan saya itu mengambil tema bangunan industri. Nanti mungkin di minggu depan mungkin atau minggu kesekian akan saya berikan waktu untuk mahasiswa bimbingan saya bercerita tugas akhir mereka gitu ya. Jadi barangkali ya bangunan industri. Nah, ada juga yang lain ya, ada bangunan komersial, ada arsitektur kampung, ada dan sebagainya. Ini nanti mungkin saya juga ingin dengar dari teman-teman sudah ngambil mata kuliah pilihan apa aja gitu ya. Oke, yuk coba saya juga ingin kenal ke teman-teman ya yang ada di Zoom yang mengisi survei tadi. Coba saya pengen dengar dari yang tidak dapat mata kuliah yang diinginkan dulu deh. Ini kayaknya
lebih spesifik ya harusnya. Mungkin bisa menceritakan apa sebenarnya mata kuliah yang diinginkan gitu. Kalau dari list yang saya sampaikan ini, coba deh dari list yang saya sampaikan di ini, yang di gambar ini, sebenarnya ingin mengambil mata kuliah apa gitu. Coba siapa, ada nggak tadi yang mengisi tidak mendapatkan mata kuliah yang diinginkan? Coba. Yuk. Ada 7 orang tadi kalau nggak salah dari 55. Oh, ada 55, 50-an orang ya. Ada 7 orang nih. Coba deh saya kalau panggil nama Afra Rizky Aulia, ini Mas atau Mbak nih? Iya, Pak. Mbak Afra tadi mengisi yang mana nih di survei? Yang tertarik dengan Oh, yang tertarik. Oh ya, oke deh, nggak apa-apa deh kalau gitu. Kira-kira tertariknya di mana, Mbak? Kira-kira ekspektasi yang akan kamu dapatkan dari belajar ini tuh mata kuliah ini apa, Mbak? Jadi lebih tahu tentang ini sih, Pak, kayak isi dalam pabrik tuh kayak gimana, kayak gitu. Oh, oke. Tertarik untuk mengetahui seluk-beluk bangunan industri ya. Oke. Iya. Ya, oke. Menarik jawabannya. Coba saya pengen dengar juga dari yang lain. Anissa RF ini kayaknya Mbak juga ya. Mbak Anissa ya. Iya, Pak. Halo Mbak Anissa. Halo, Mbak ya, Anissa. Pak. Mbak Anissa tadi isi yang mana, Mbak? Tertarik. Oh, tertarik ya. Oke, Iya. alhamdulillah tertarik ya. Tertariknya di mana gitu misalnya? Kan sekarang itu kan zamannya ya teknologi gitu kan, Pak. Pengen tahu tentang kayak teknologi BIM. Oh, oke. BIM ya. Iya. BIM gitu ya. Oke, BIM salah BIM apa BIM bukan ya? Bukan, Pak. BIM, Bukan ya, kalau oke. teknologi BIM itu kan masuknya juga di bangunan industri kan, Pak? Maksudnya ada keterkaitan gitu. Oke, baik. Ini menarik nih. Keterikatan antara BIM dan bangunan industri ya. Mungkin Iya. Oke. Menarik. Sebenarnya nanti yang akan dibahas juga itu mungkin adalah, kan kalau BIM itu kan metodenya ya untuk membangun atau merancang sesuatu ya yang lebih komprehensif. Jadi biasanya BIM itu dipakai untuk bangunan-bangunan dengan skala-skala tertentu nih. Bisa bangunan tinggi, bisa bangunan skala lebar dan sebagainya. Ya tentu saja kalau di lapangan sana, di pekerjaan konstruksi misalnya, pekerjaan manajemen waktu misalnya, RAP dan sebagainya, tentunya bahkan proses mendesainnya tentu juga menggunakan BIM ya. Ya harapannya nanti kita juga bisa ya mempelajari hal itu di sini ya teman-teman. Tapi mungkin tidak secara utuh belajar BIM total, tapi kita secara ini ya studi kasus ya, misalkan contoh-contoh bangunan industri yang didesain dengan metode BIM itu kayak gimana sih, hasilnya di mana sih, ya keunggulannya atau kemudian dampaknya bagaimana, mungkin seperti itu nanti ya. Oke, karena kalau belajar software BIM-nya mungkin malah lebih cocok di mata kuliah yang arsitektur digital mungkin ya, atau mungkin di technical drawing kemarin ya di semester mata kuliah wajib mungkin ya, tapi ya tidak masalah. Jadi ketertarikan dan belajar itu tidak harus selalu berawal dari satu alasan yang sama ya, tapi nanti semoga kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, nah ini saya malah penasaran loh sama yang tidak berhasil mendapatkan mata kuliah yang diinginkan. Apa ya yang diinginkan itu, mata kuliah apa gitu? Barangkali kalau ada yang mau bercerita, atau barangkali nggak ada di list ini. Ada enggak? Silahkan coba. Saya, Pak, salah satunya, Pak. Ya, halo. Yang Mas siapa nih namanya, Mas? Katon, Pak. Mas Katon tadi tidak berhasil mendapatkan mata kuliah yang diinginkan. Nah, kalau boleh tahu mata kuliah yang diinginkan apa, Mas? Sebenarnya saya rencananya mau ngambil arsitektur digital, cuma waktunya itu berbarengan sama ini, Pak, Stupa. Jadi nggak bisa. Oh, ya. Itu juga salah satu problematiknya, dilematis banget ya. Itu kadang-kadang tuh
Iya benar sekali itu. Kadang-kadang kita pengen mengambil mata kuliah yang kita inginkan, tapi ternyata mau tidak bisa kita ambil karena bertabrakan dengan mata kuliah wajib ya. Itu juga benar. Oke, akhirnya kamu memutuskan untuk mengambil bangunan bangunan industri industri. ya. Iya, Pak. Oke, karena jamnya kebetulan sesuai ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Semoga nanti dari kan tak kenal maka tak sayang ya. Semoga nanti kalau udah kenal sama bangunan industri terus akhirnya sayang ya, semangat untuk belajar ya. Semoga Iya, ya, teman-teman ya. semoga. Jadi oke, oke deh. Oke, terima kasih loh Mas sudah jujur, sudah mau bercerita dan untuk saya dan teman-teman. Oke, teman-teman mungkin saya bisa langsung lanjut ke RPS ya, atau namanya rencana pembelajaran semester 1 semester gitu ya. Apa sih yang mau kita pelajari gitu ya. Mungkin kita berawal dari ini aja dulu deh, ngobrol-ngobrol dulu deh. Masih kuliah perdana kok langsung materi sih Pak Hendro nih. Langsung ngobrol-ngobrol dulu deh. Bangunan industri. Nah, ini tadi kan kebanyakan sudah tertarik untuk belajar ya. Kira-kira bangunan industri itu apa sih, teman-teman? Kok tadi ada mata kuliah bangunan komersial, ada bangunan tepian air, misalnya ada bangunan pendidikan, ada bangunan residensial, tapi kok ini bangunan industri. Jadi apa sih sebenarnya bangunan industri itu, teman-teman? Ada yang mencoba mau menjawab nggak? Menurut teman-teman, ada kata-kata bangunan, di belakangnya industri gitu. Coba. Siapa boleh berpendapat? Coba siapa ya? Coba saya panggil aja deh sambil kenalan juga ya. Cesario Sogata. Ini menarik sekali loh namanya. Mas Cesario. Oke, Pak. Menurut Mas Cesario, apa sih bangunan industri itu apa sih, Mas? Coba. Kalau menurut saya sih secara sederhananya tuh bangunan yang memproduksi sebuah barang-barang yang diproduksi dari segi skala yang besar dengan yang skala yang kecil, termasuk mikro dan makronya. Gitu, Pak. Menarik. Ada kata-kata produksi ya. Ada proses produksi ya. Ya, Pak. Oke. Mewadahi proses produksi. Nah, tinggal nanti proses produksi apa nih? Nah, ini menarik nih. Sudah dapat gambaran ya. Yang lain coba, yuk. Saya pengen dengar yang lain juga. Dari teman-teman yang ada di Zoom ya. Jadi saya coba urutkan aja. Jadi di bawahnya Mas Cesario itu ada Zidan Aftoni. Mas Zidan ya. Mas Zidan atau Mas Aftoni nih panggilannya nih. Coba Mas Zidan coba dinyalakan mikrofonnya. Coba saya pengen dengar suaranya Mas Zidan nih. Mas Zidan. Ada nggak? Oke, oh belum ini ya, belum bergabung mungkin. Halo Pak. Oh sudah, oke. Halo Mas Zidan. Iya. Nah, menurut Mas Zidan apa Mas? Bangunan industri itu apa sih? Kalau menurut saya bangunan industri lebih ke desain kawasan industri gitu Pak. Kayak apa mungkin di kawasan Pertamina atau mungkin apa gitu. Kayak khususnya di perminyakan atau tambang atau mungkin industri-industri semen gitu mungkin. Kalau bayangan saya. Industri pertambangan, perminyakan gitu ya, yang besar-besar gitu ya. Iya, yang lebih ke di situ banyak sistem perpipaannya biasanya kalau yang saya bayangannya begitu. Utilitas gitu ya berarti ya? Iya, Pak. Perpipaan tadi ya. Oke. Menarik. Berarti ada sesuatu yang harus diperhatikan ya kalau dibangun industri nih, misalnya utilitas gitu ya. Oh, menarik. Mas Zidan, pandangannya dari Sama Mas Zidan. saluran limbah-limbahnya gitu gimana gitu biasanya. Nah, oke. Jadi ada setting yang harus diperhatikan ya dari
meletakkan pabriknya misalnya ya, proses produksinya, AMDAL ya tadi mungkin istilahnya ya, sampai ke limbahnya tadi. Oke, Iya, oke, Pak. menarik. Ya benar kok teman-teman yang teman-teman bilang tadi itu sebenarnya secara umum teman-teman juga sudah memahami ya bangunan industri ya, bangunan industri. Oke, coba sekarang kalau saya kasih gambar ini teman-teman, yang teman-teman apa namanya tangkap. Ya, coba gimana Mas kalau misalnya ada yang mau menambahkan, boleh. Nggak harus langsung, kita santai aja. Misalkan mau nyalakan mikrofonnya langsung. Menurut saya ini Pak, boleh langsung. Ada, kalau ada. Mungkin satu lagi deh, saya pengen dengar pendapatnya dari Mas Rifki Fadilah. Mas Rifki ada Mas Rifki? Ada Pak. Nah, Mas Rifki, kalau menurut Mas Rifki, apa nih bangunan industri itu apa sih? Bangunan yang mendukung proses industri, Pak. Proses industri, boleh, proses industri ya. Berarti menghasilkan sesuatu ya, produk gitu ya? Iya, Pak. Kira-kira kalau produk makanan sama produk otomotif, mesinnya sama nggak? Beda ya? Iya, Pak, beda. Penghasil listrik sama penghasil kerajinan kain misalnya kan beda juga ya mesinnya ya. Nah, itu tentunya nanti pengaruhnya juga ke program ruang, ke mesinnya ya. Mesin-mesinnya beda ya, pasti ukurannya beda, ruangan kebutuhannya beda ya. Iya, Pak. Nah, itu kan nanti kita akan pelajari lebih lanjut tuh, bangunan industri itu tipe-tipenya apa aja sih, jenis-jenisnya, contoh-contohnya dan sebagainya. Nah, oke deh, sudah pada dapat gambaran ya. Jadi ini sekarang saya punya gambar ini. Coba teman-teman lihat. Nah, gambar ini coba. Nanti saya mau coba tanya ke beberapa teman-teman. Ini saya coba iseng aja cari di internet, terus kemudian search kata kuncinya industrial architecture atau arsitektur industri gitu. Nah, terus muncul gambar-gambar seperti ini gitu. Nah, biasanya kalau di arsitektur itu ada istilahnya tipologi, teman-teman. Pernah dengar nggak teman-teman tipologi? Tipologi itu untuk biasanya teori untuk memadupadankan kecocokan antara beberapa bangunan yang memiliki fungsi sama, kemudian diberi kesimpulan, oh bahwa kalau yang namanya bangunan A itu ciri-cirinya gini, oh bangunan B itu ciri-cirinya gini, itu namanya tipologi itu. Nah, kira-kira nih kalau dari gambar ini, kira teman-teman bisa menemukan apa saja nih persamaan ya, temukan 5 persamaan nah, misalnya gitu. Temukan persamaan yang teman-teman dapatkan dari gambar-gambar ini, coba yuk. Ya nggak harus saya tunjuk sih, silahkan kalau ada yang mau mencoba gitu apa yang teman-teman temukan gitu di beberapa gambar ini. Coba saya pengen dengar pendapatnya. Ya silahkan. Bangunannya luas ya Pak, kalau saya lihat Pak. Yang luas ya, luas itu bisa diartikan besar ya berarti ya, luas ya. Oke. Apalagi Mas, siapa tadi namanya Mas? Boleh apalagi Mas siapa tadi yang bilang luas tadi? Setuju sekali, saya coba saya catat barangkali biar kita kompilasikan nih ya. Coba saya pengen coret-coret, nggak bisa ya. Ya udah saya catat di sini deh. Luas ya. Apalagi selain luas apalagi? Dari gambar-gambar ini kelihatan ya gambarnya ya. Ya, silahkan. Material sama bentuk fasadnya mungkin, Pak. Gimana? Material sama bentuk fasadnya gimana?
lebih ke menggunakan material metal ya Pak. Sama fasadnya itu nggak aneh-aneh Pak. Jadi langsung full bangunan itu emang dibuat selebar mungkin di bagian eksteriornya Pak. Jadi nggak ada yang bagian yang kebuang gitu. Oke, menarik, menarik. Dibuat selebar mungkin ya. Ini jadi kayak ngomongin struktur nih. Apa iya? Apakah berkaitan dengan strukturnya nanti? Kalau lebar-lebar kayak gini, menurut teman-teman, apakah struktur bentang lebar ini akan nanti muncul di bangunan industri? Kayaknya kebanyakan iya Pak itu Pak. Ya. Karena mesinnya besar-besar ya, yang akan dimasukkan ke dalam. Ya toh, logikanya kan kalau kita bikin sesuatu yang besar, ini gambar-gambar ini besar, berarti kan dalamnya juga butuh luas nih. Ya, supaya mudah ya berarti kan jangan sampai ada kolom ya kan. Nah, untuk itu ya yang bisa menaungi menggunakan struktur bentang lebar. Nah, ini mungkin juga teman-teman yang mungkin belum pernah dengar struktur bentang lebar ya, mungkin nanti diajarkan juga di teknologi bangunan gitu, di teknologi sekarang namanya teknologi material ya, teknologi bangunan, struktur yang memungkinkan bentangnya selebar mungkin, sepanjang mungkin hingga akhirnya bebas kolom ya, namanya bentang lebar. Kalau saya lihat itu contoh-contoh yang paling sering dipakai itu misalkan di stadion gitu kan. Kan kita nggak pernah ya main sepak bola atau lihat sepak bola pertandingan tiba-tiba ada yang cedera karena nabrak kolom gitu kan, nggak pernah. Lagi main bola gitu kesandung kolom, kesandung kesandung struktur kan nggak pernah ya. Atau malah misalkan baru berenang gitu di kolam renang tingkat nasional besar gitu, tiba-tiba waktu menyelam ke bawah kejeduk kolom gitu kan, nggak pernah. Nah itu struktur-struktur bentang lebar dimanfaatkan ya di situ ya. Nah apalagi nih material tadi ya, gimana materialnya? Apalagi materialnya apa sih ini kira-kira teman-teman? Boleh coba silahkan yuk. Coba ya, nggak harus material sih. Menurutmu gimana Mas? Menurut Agil Hafidan, ada Mas Agil? Ya Pak. Menurut Mas Agil gimana nih? Apa yang Mas Agil temukan nih di yang saya tangkap di sini, bangunan industri pertama skalanya menggunakan skala raksasa. Kemudian untuk letak lokasinya juga selalu di tempat yang tidak padat penghuni gitu Pak, padat penduduk kayak di desa, jauh dari peradaban. Iya. Jauh dari peradaban. Ya. Oke. Ini ya kalau di gambar ini terlihat dia itu sepi gitu ya. Ya, menarik analisisnya. Kira-kira kenapa Mas kok dia dijauhkan dari peradaban tadi menurut Mas? Mungkin dijauhkan dari kenapa kira-kira? Kan pabrik kan identik dengan kebisingan ya Pak. Karena pengoperasiannya yang di dalam tuh riuh gitu. Mungkin untuk menghindari kayak protes dari penduduk sekitar, makanya dicarikan lokasi yang jauh daripada kota gitu. Oke. Menarik dari segi polusi suara ya, polusi kan ada banyak ya, salah satunya polusi suara itu mengganggu gitu ya, makanya dijauhkan. Menarik pandangannya nih. Ada lagi Mas? Kira-kira apa? Teman-teman yang lain gimana, boleh? Kenapa sih kok dia ditempatkan jauh ke tempat yang sepi misalnya tadi ya, belum ada banyak bangunan gitu. Kalau misalkan saya kaitkan dengan seandainya kita jadi si ownernya yang akan membangun bangunan itu gitu. Kenapa sih kok dia mencari tanah yang jauh?
harga tanah mungkin lebih murah ya Pak. Iya. Tadi ini Mas apa nih namanya nih? Zidan Pak. Mas Zidan. Nah, menarik nih karena kaitannya tadi bangunannya besar ya. Biasanya kalau bangunannya besar, biayanya tuh juga butuhnya banyak, ya kan? Logikanya kan gitu ya. Nah, untuk meminimalisir, salah satu caranya dengan membangunnya di tempat yang tanahnya masih tersedia dengan sangat luas, ya, dan dengan biaya yang tentunya tidak semahal di perkotaan, ya kan? Mungkin kalau teman-teman yang sekarang sudah mungkin sudah pernah searching ya, biaya-biaya tanah di perkotaan itu wow, mahal banget per meternya ya. Apalagi kalau mau dibuat pabrik ya habisnya nanti banyak sekali gitu ya. Nah, makanya selain polusi tadi juga pabrik itu biasanya memanfaatkan prinsip ekonomi ya. Dengan modal yang sedikit mungkin bisa menghasilkan profit sebanyak-banyaknya. Jadi kan itu prinsip bangunan industri kan kayak gitu ya. Bahkan nih teman-teman kalau mungkin mengikuti berita ya, ini mungkin kalau teman-teman tahu merek-merek seperti Hyundai, tahu ya Hyundai itu merek-merek otomotif. Hyundai itu kan mereknya Korea ya atau Jepang ya, Korea tidak salah ya. Itu mereka membuat pabriknya tidak di Korea, Mas. Tapi malah di Amerika. Ya, karena malah sampai ke beda negara. Jadi teman-teman jangan heran kalau menemukan pabrik Samsung di Indonesia misalnya, atau pabrik otomotif yang lainnya itu di negara yang lain, tidak di negaranya sendiri, itu bisa terjadi ya. Jadi karena itu tadi SDM-nya bisa lebih murah, gitu. SDM buruhnya biasanya yang sering protes gaji satunya itu memilih tempat yang gaji buruhnya rendah itu misalnya, terus tanahnya masih murah ya dan masih tersedia luas. Nah, oke, menarik nih teman-teman ya. Jadi ternyata kalau kita belajar bangunan industri itu nantinya tidak hanya sekedar arsitektur aja nih bayangannya. Jadi tapi juga ada dampak lingkungan, ada pemilihan, ada alasan pemilihan lokasi, ada jenis-jenis industri dan lain sebagainya ya. Ya, semoga tadi yang tertarik mau belajar tadi ya sesuai ekspektasi ya teman-teman ya. Jadi semoga menambahkan sesuatu ya menambah ilmu untuk teman-teman jadi supaya bisa tertarik belajar, bisa menggunakan pengetahuan ini nantinya bermanfaat misalnya untuk tugas akhir. Harapan saya sih seperti itu. Karena juga nantinya ya di dunia kerja itu mendesain itu bangunan industri juga akan sangat banyak sekali ya lowongannya ya. Bahkan kalau sekarang tuh ada namanya arsitek in-house. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. In-house. Jadi katakanlah bangunan misalkan si Indofood, pabrik Indofood meng-hire arsitek in-house. Jadi hanya arsitek yang hanya mendesain pabrik-pabrik Indofood. Itu namanya arsitek in-house. Banyak sih, tidak cuma Indofood, misalkan ada Ciputra, developer Ciputra misalnya, terus rumah sakit Siloam, apalagi ya. Banyak ya. Jadi arsitek yang dipekerjakan hanya untuk mendesain brandnya dia sendiri. Nah, itu banyak sekali. Salah satunya ya bangunan industri ini. Nah, maka teman-teman belajar dari sekarang nih, mempelajari tentang bangunan industri. Oke, lanjut ya. Jadi sip, bagus kalau teman-teman sudah bisa memahami dari gambar yang saya berikan ini. Kurang lebih nanti kita ya belajar memahami dari beberapa studi kasus sih sebenarnya. Banyak studi kasus yang akan teman-teman cari gitu untuk kemudian dianalisis. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini deskripsi mata kuliah secara singkat. Jadi nanti teman-teman itu akan mempelajari tentang prinsip-prinsip dalam merencanakan bangunan industri. Jadi ya mulai dari mencari lokasi, ya, analisa site. Coba bayangkan kalau kamu kan mendesain bangunan industri ya,
tapi kemudian lebar jalannya itu tidak bisa dilalui oleh mobil-mobil yang angkutan berat, misalnya pabrik industri material, itu kan jadi tidak visible ya, tidak layak dan sebagainya. Nah, maka nanti perencanaan bangunan industri ini akan selalu dikaitkan dengan standar teknis ya, standar ukuran dan kelayakannya. Nah, teman-teman, kurang lebih kalau mau dibahas dengan lebih detail, nanti teman-teman akan kemudian dinilai dengan dua hal ini. Apakah teman-teman nantinya paham dengan prinsip-prinsip perencanaan dari segi aspek teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, ya. Apakah teman-teman itu kemudian dapat menganalisa kebutuhan ruangnya, ya. Terus apakah dapat merancang bangunan industri yang berwawasan lingkungan tadi, yang kalau teman-teman bilang tadi memperhatikan limbahnya, ya, memperhatikan lingkungan sekitarnya. Karena kalau ada penjara untuk penjahat yang merusak lingkungan, kayaknya nanti yang paling banyak masuk penjara itu arsitek ya. Karena arsitek itu kan kebanyakan mendesain tidak memperhatikan lingkungan, langsung desain aja, mencari keuntungan sebesar-besarnya tapi tidak memperhatikan lingkungan, dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, jadi ya ini saya berharap dari mata kuliah ini tuh teman-teman juga mampu mendesain, mampu merancang bangunan industri yang berwawasan lingkungan. Ya, dari mulai memilih site-nya, dari mulai mengatur utilitasnya, limbahnya dan sebagainya. Tuh, jadi nah, kemudian untuk bobot penilaian. Nah, jadi kalau mata kuliah ini tuh lulusnya gampang. Ya, gampang. Dalam artian teman-teman cukup mengerjakan atau mengumpulkan tugas-tugas atau dari elemen penilaian ini. Jadi UTS, UAS, dan tugas. Jadi ini elemen penilaiannya sebenarnya cuma 3. UTS, UAS, sama tugas. Tugasnya terbagi jadi 2. Tugas kelas, tugas rumah. Ya. Nah, kalau kehadiran gimana, Pak? Kehadiran tidak akan mempengaruhi penilaian ya. Kehadiran itu hanya prasyarat untuk bisa lulus. Jadi minimal untuk bisa lulus mata kuliah ini untuk kehadirannya itu 11 kali atau 75%. Jadi nggak harus hadir terus, nggak harus 14 kali, tapi cukup 11 kali. Ya, jadi hadir 11 kali silahkan, nggak masalah. Tugasnya jangan sampai kosong. Nah, kalau tugasnya full, tentu saja akan bisa lulus mata kuliah ini. Sangat mudah sekali. Ya, teman-teman ya. Jadi pada akhirnya nanti teman-teman akan merancang sih sebenarnya bangunan industri ya. Jadi mata kuliah ini ya, karena namanya bangunan industri, teman-teman nanti di akhir akan merancang bangunan industri. Oke, lebih detail lagi. Nah, ini nih, apa sih materi-materinya yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari? Karena tadi kita akan membangun atau merancang bangunan yang berskala besar, maka tentunya strukturnya juga akan mengikuti ya. Yang bisa digunakan mungkin nanti struktur bentang lebar, misalnya dari struktur baja, misalnya seperti itu. Terus selain itu juga ada sirkulasi. Jadi permasalahan yang paling utama di bangunan industri itu kan sirkulasi ya. Sirkulasi dan ergonomi. Ya, bagaimana bisa bekerja dengan baik, pembagian sirkulasi antara manusia dengan kendaraan, pembagian antara sirkulasi karyawan tingkat 1, tingkat 2 dan sebagainya. Jadi utilitas dan sebagainya itu sirkulasi akan menjadi pembahasan utama. Mesin juga nanti mesin-mesinnya apa aja yang akan dimasukkan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi dan tentu saja nanti pada akhirnya akan menghasilkan perancangan bangunan industri yang ramah lingkungan, yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang memberikan kesehatan terhadap karyawannya, ya kan, kerja di pabrik tapi nggak pernah dapat cahaya matahari kan jadi nggak bagus juga. Nah, tentunya pabrik yang mampu menerapkan pencahayaan alami yang baik misalnya, itu nanti akan kita pelajari dari studi kasus ya teman-teman ya. Mungkin sampai di sini nih, adakah yang mau ditanyakan dulu nih dari teman-teman yang ada di Zoom? Silahkan kalau ada ya.
Semoga mudah dipahami ya, tidak terlalu cepat. Kalau ada yang belum jelas langsung ditanyakan aja, silahkan. Barangkali kalau ada materi yang kurang, misalkan nanti silahkan ditambahkan juga oleh teman-teman. Pak, kayaknya ada yang kurang tuh, boleh. Saya juga sambil belajar mata kuliah bangunan industri ini. Jadi ini sebenarnya mata kuliah bangunan industri dulu tuh yang mengajar adalah Bu Estin ya. Jadi saya baru mengajar di semester genap ini sih. Jadi tentunya akan sangat banyak kekurangan dari saya ya. Jadi kita belajar bareng sih sebenarnya. Ya, teman-teman. Oke deh, mungkin kalau tidak ada yang tanyakan, bisa kita lanjutkan lagi. Jadi langsung aja ya teman-teman, karena kita tuh sebenarnya mata kuliah yang akan banyak belajar mandirinya. Jadi belajar berdasarkan tugas yang diberikan, yaitu dari tugas kelas dan tugas mingguan. Ya, teman-teman bisa langsung buka e-learning-nya. Jadi sebentar saya buka. Nah ini ya sudah saya buka e-learning bangunan industri kelas A, sudah muncul ya teman-teman ya. Jadi di e-learning teman-teman juga sudah bisa membuka, di sini ada assignment yang diberikan untuk tugas kelas dan tugas rumah. Jadi mungkin saya ceritakan dulu teknisnya ya. Untuk tugas kelas itu dikumpulkan di hari yang sama dengan perkuliahan di jam 9 malam. Jadi kita kan perkuliahannya di hari Kamis ya. Jadi pengumpulannya nanti di jam 9 malam. Nah, kemudian kalau tugas rumah teknisnya dikumpulkan paling lambat H-1 pertemuan berikutnya. Jadi ya Kamis minggu depan berarti Rabu ya, Rabu di jam 9 malam juga. Jadi itu teman-teman teknisnya. Untuk pengumpulan tugas. Kemudian tugas kelas hari ini yang bisa teman-teman mulai kerjakan untuk memahami mata kuliah ini juga. Teman-teman bisa mencari literatur tentang bangunan industri ya, terkait pengertian. Jadi ada sumbernya. Nah, tadi kan di pertanyaan di awal tadi kan menurut kalian gitu kan. Saya tanyanya menurut kalian apa sih bangunan industri? Nah, ini sekarang saya minta teman-teman mencari bangunan industri, pengertiannya, tapi menurut sumber. Menurut misalkan ada peraturan pemerintah, misalkan ada seseorang yang menyebutkan, jadi ada sumbernya ya teman-teman. Terus saya minta juga teman-teman mencari tentang bangunan industri ya, terkait apa? Peraturannya. Peraturan di Indonesia itu kayak gimana sih bangunan industri? Kapan sih disebut bangunan industri? Ada berapa sih jenisnya? Ada berapa sih tipenya, kelas-kelasnya, dan lain sebagainya. Jadi peraturan pemerintah, standar, apakah ada ruangan wajibnya, dan sebagainya. Jadi cari berdasarkan sumber, cari berdasarkan literatur yang bisa kalian dapatkan. Bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari jurnal ya. Intinya bisa dilacak kembali ya, terpercaya, kevaliditasannya, keabsahannya itu bisa dicari lagi. Jadi bukan berdasarkan argumentasi kita sendiri, tapi berdasarkan pendapat buku orang dan lain sebagainya, jurnal dan lain sebagainya. Jadi nanti dituliskan sumbernya. Ketika kamu mengkompilasikan nanti dalam bentuk misalkan silahkan mau formatnya mau A3, mau A4, apapun boleh silahkan, tidak ada yang pasti. Misalkan mau di PowerPoint pun juga tidak masalah. Yang penting sumbernya bisa dilacak kembali ya. Bisa berupa link, bisa berupa jurnalnya, judul jurnalnya mungkin, judul bukunya, tahunnya, dan sebagainya. Nah, nanti biasanya kalau terkait dengan peraturan standar, itu biasanya ada beberapa tahun. Ada beberapa versi tahun biasanya. Ada yang tahun, mungkin ada versi yang terbaru gitu. Nah, harapan saya sih teman-teman bisa menemukan yang terbaru ya, terkait peraturan, terkait standar, terkait apapun yang berhubungan dengan bangunan industri. Coba ya, itu ya. Terus juga barangkali nanti cari juga terkait
ergonomi bangunan industri tuh, tentang sirkulasi, kira-kira mesinnya itu apa aja sih? Ya, jadi sekalian carilah sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan bangunan industri gitu. Ini untuk tahapan awal pemahaman teman-teman terhadap bangunan industri. Ya, gitu teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk tugas kelasnya ini? Mudah dipahami ya tugasnya? Kalau ada yang belum jelas bisa langsung tanyakan. Silahkan. Pak, ini disertai gambar apa gimana, Pak? Gimana, Mas? Disertai gambar ya? Disertai gambar boleh. Misalkan kalau ada gambar-gambar penjelasnya terkait dengan standar, misalnya terkait dengan teknisnya, misalnya, ya boleh. Silahkan disertai gambar ya. Lebih bagus ya. Selengkap-lengkapnya. Oke, sip. Ada lagi? Oke, ini sebenarnya bukan untuk saya sih teman-teman, tapi untuk teman-teman sendiri sih, untuk mempelajari bangunan industri ya, salah satunya dengan mencari literatur ini sih. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini silahkan nanti dikumpulkan paling lambat di jam 9 malam ya hari ini. Jadi tugas kelas, pengertiannya tugas kelas ya dikerjakan di hari yang sama dengan perkuliahan. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah paham, sudah jelas dengan tugas kelasnya, saya mungkin lanjut ke tugas rumahnya ya. Tugas rumah dari mata kuliah bangunan industri ini. Berikutnya teman-teman juga bisa lihat di e-learning tugas rumah 1 ya. Di sini. Nah, tugas rumah 1 adalah teman-teman diminta untuk mencari studi kasus bangunan industri. Ya. Jadi kan teman-teman tadi sudah dapat tuh bangunan industri itu jenisnya apa aja, tipenya apa, industri yang berjenis produksi atau penyimpanan barang misalnya. Nah, terus cari contohnya, cari studi kasusnya, cari bangunannya, bisa dalam atau luar negeri silahkan, tidak masalah. Kemudian teman-teman melakukan analisis. Jadi ini yang lebih penting sih menurut saya analisis itu. Analisis itu bisa dari misalnya, dia membagi zona produksi dengan zona penyimpanan barang misalnya. Jadi ada gudang tersendiri, masa tersendiri misalnya, produksi masa tersendiri. Misalnya ada berapa masa sih di site plan itu? Oh, ada satu masa besar tapi zonanya ada dibagi juga misalnya. Oh, ada beberapa masa, nah, dijelaskan apa aja masanya. Terus sirkulasinya gimana? Masuk ke dalam site-nya itu lewat pintunya bagaimana? Pintunya 1 atau pintunya 2 atau gimana nih? Pintu keluar, pintu masuk ya. Terus adakah yang untuk servis, pintu masuk servis sendiri? Ada nggak pintu masuk untuk karyawan sendiri? Ada nggak untuk parkir karyawan misalnya? Ya dari segi site plan itu aja udah bisa banyak sekali ya yang bisa dianalisis. Ya, meletakkan pintu masuk, meletakkan masa dari site-nya, apakah ada jarak terhadap jalan utama misalnya, dan sebagainya. Jalan-jalan utamanya itu berapa lebarnya. Jadi ini akan jadi analisis yang komprehensif ya, lengkap gitu. Jadi teman-teman kalau dapat gambar yang lengkap, tentunya analisisnya akan lebih lengkap juga. Misalnya dapat gambar perspektif interior. Oh, ternyata di dalam interior bangunan itu tinggi bangunannya sekian nih. Jadi ada 2 layer, ada 2 ketinggian. Ketinggian yang pertama untuk kantor-kantor, yang ketinggian yang kedua untuk konveyor mesin gitu. Misalkan yang kalau kayak di bandara itu tempat meletakkan tas yang bisa berjalan sendiri, gitu kan, konveyor namanya. Nah, itu teman-teman bisa menganalisis di situ. Oh, strukturnya pakai baja. Oh, strukturnya pakai beton. Oh, struktur bentang lebarnya pakai jenis A, B, C. Nah, itu kan juga salah satu analisis ya. Jadi ada gambar, ada penjelasan. Tidak hanya gambar aja, itu kan masih berupa data ya namanya kalau gambar ya. Tapi teman-teman lingkarin, oh ini loh yang namanya struktur bentang lebar, namanya apa? Oh ini loh yang namanya konveyor tadi, mesinnya. Oh ini loh yang namanya kantornya. Jadi ada sesuatu yang teman-teman lakukan ya. Nah, makanya ini tugasnya dilakukan di rumah ya, waktunya 1 minggu. Jadi memang tingkat kesulitannya memang lebih berat dari tugas kelas ya. Kalau tadi tugas kelas kan hanya mencari, mengumpulkan ya, mengkompilasikan berdasarkan sumber-sumber. Kalau yang tugas rumah teman-teman sudah mencari sekaligus menganalisis.
Jadi itu ya bedanya ya. Jadi perlu diperhatikan itu, silahkan dipersiapkan. Nah, mungkin setelah ini akan coba saya tunjukkan hasil temuan-temuan yang saya bisa tunjukkan terkait tugas kelas dan tugas rumah. Contoh aja. Jadi bisa teman-teman ikuti, bisa tambahkan, bisa seperti yang saya temukan juga silahkan, nggak masalah. Coba saya buka dulu. Nah, oke deh, ini saya share screen dulu ya. Jadi ini yang saya temukan ada beberapa hal. Kalau kata kuncinya di internet kan mudah sih sebenarnya, teman-teman pasti bisa dapat, bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia, silahkan, nggak masalah. Ini yang saya temukan aja. Jadi saya menemukan beberapa sumber pertama dari tugas akhir juga dari mahasiswa yang mengerjakan skripsi di UI. Di sini dia menjelaskan tentang efisiensi teknis pada bangunan industri. Nah, di sini nih dia berupa skripsi tahun 2009, ya udah sangat lama sih sebenarnya. Semoga aja teman-teman menemukan sumber yang lebih baru ya. Nah, di sini dia menjelaskan, mengkategorikannya menjadi beberapa bagian di sini. Kalau kita lihat di daftar isi aja ya. Nah, jadi dia mulai dari pengertian bangunan industri, kemudian jenis-jenis bangunan industri, ketentuan teknis, ya dari mulai penentuan lokasi, site plan, perencanaan ruang, perencanaan bangunan, produksi, perencanaan fasilitas, sampai ke efisiensi dari segi ergonomi, arsitektural, struktural, mekanikal gitu ya. Sampai di bab yang akhir dia membahas tentang studi kasus. Ini sebenarnya lengkap sekali sih skripsi ini. Tinggal teman-teman rangkum sih sebenarnya. Jadi teman-teman jangan ngumpulin ini gitu. Maksud saya jangan skripsinya ini yang dikumpulkan, tapi teman-teman mengkompilasikan lagi, merangkum. Ya, diambil aja yang penting-penting gitu ya. Misalnya di bagian halaman 5, coba kita lihat halaman 5. Nah, ini kan dia bilang menurut siapa nih? Menurut, nah ini dalam bukunya, industri adalah suatu bangunan yang digunakan untuk melakukan sebuah proses atau hal yang masih berhubungan dengan pembuatan, pengubahan, penggunaan. Nah, ini kita bisa kompilasikan jadi satu sumber pengertian. Nah, nanti kamu teman-teman bisa cari lagi pengertian yang lain menurut siapa, menurut ya itu ya caranya ya teman-teman ya. Jadi salah satu cara mencari namanya ini adalah studi literatur. Jadi beberapa sumber literasi kita kompilasikan. Jadi bukan satu sumber yang kemudian kamu kumpulkan, tapi beberapa sumber yang kamu kumpulkan. Ini salah satunya caranya dari sini. Kemudian, saya juga menemukan lagi dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian. Nah, ini kan bisa juga dijadikan sumber ya. Bahwa di sini kita bisa lihat di scroll ke bawah. Nah, ini dalam peraturan pemerintah, industri adalah, ini kan bisa juga dimasukkan. Bahan baku adalah, ini kan bisa kita jadikan sumber juga, literasi juga. Nanti di bawah spesifikasi teknis, pedoman cara, di sini juga ada banyak. Data industri, ya di scroll ke bawah lagi. Banyak sih sebenarnya nanti bisa dipelajari. Nih, jenis bahan, ada bahan baku, dan sebagainya. Jadi, ya ini harapannya nanti bisa jadi bab 2 untuk tugas akhir gitu. Jadi teman-teman udah nyicil dari sekarang. Jadi bangunan industri itu apa aja sih yang ya toh. Jadi makanya kalau bisa sampai tugas akhir tentunya akan sangat memudahkan sekali nanti. Ya, harapan saya sih. Tidak pun juga tidak masalah, barangkali nanti di studio barangkali kalau di studio 6 mungkin tematik, mungkin ada mendesain pabrik misalnya. Kalau ada tema-tema seperti itu bisa dimanfaatkan. Ya, jadi ini harapan saya bisa bermanfaat untuk kalian sendiri. Ya. Terus yang berikutnya ya studi kasus. Ya, studi kasus itu yang saya temukan ini kebetulan saya dapat
majalah dari luar negeri ya. Ini namanya Portal. Majalah Portal ya udah lama juga sih, tahun 2005. Majalah Portal ini kebetulan di seri ini membahas tentang industrial building dan strukturnya di karya atau di proyek dari karya Zaha Hadid. Oh, ternyata Zaha Hadid itu juga mendesain bangunan industri, teman-teman ya. Ya. Nah, bisa juga teman-teman mencari arsiteknya dulu, kemudian mencari karyanya. Jadi salah satunya. Zaha Hadid, misalkan kamu buka Zaha Hadid arsitek, buka websitenya, terus cari bangunan industri, nanti kan muncul banyak. Nah, ini salah satunya proyek dari Zaha Hadid di karyanya yang pabrik BMW, ya. BMW itu mungkin kalau yang belum tahu kan pasti sudah tahu semua lah ya, BMW ya, brand otomotif ya. Jadi BMW itu sudah sangat terkenal sekali. Nah, ini salah satu karya Zaha Hadid di Leipzig. Kita langsung lihat aja di halaman berapa tadi. Langsung di karyanya. Nah, ini BMW Works in Leipzig. Pabrik otomobil ya. Jadi otomotif. Jadi dia di sini ya, ini terlihat ada gambarnya besar, skalanya tinggi ya kan, luas sekali ya, lebar, bentang lebar. Yang menarik sebenarnya dia di sini menjelaskan dengan gambar, dengan lokasi site plan ya, diberi warna kuning, jadi kita tahu lokasinya di mana. Terus juga kita bisa lihat dari eksteriornya, bisa kita lihat dari materialnya, kita bisa lihat yang ini juga dari sirkulasi di dalam bangunannya. Ini menarik sekali. Jadi di pabrik BMW itu terbagi jadi beberapa sirkulasi, teman-teman. Jadi ada rute untuk blue color, ada rute untuk white color, dan ada rute untuk mesin konveyornya. Ini conveyor system. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu, blue colors, white colors itu istilah untuk penyebutan karyawan di pabrik. Jadi karyawan di pabrik itu ada beberapa tingkatan ya. Teknisi ya, ada yang profesional, ahli, tenaga ahli. Nah, kalau blue collar itu yang karyawan buruhnya. Kalau white collars itu yang teknisi ahlinya. Itu dibagi sirkulasinya. Mereka nggak melakukan pekerjaan di sirkulasi yang sama. Ini seperti ini. Nah, pabrik BMW itu tidak sepenuhnya otomatis, tidak menggunakan semua robot, tapi juga masih menggunakan manusia, ya kan? Nah, maka dibagi, ada yang mungkin nanti di bagian masang-masang pintu, lampu, mungkin part-partnya itu kan, kalau yang kerangkanya mungkin nanti robot ya, di konveyor ini nanti. Tapi kalau yang masih berupa percil-percil kecil gitu yang nggak bisa dilakukan robot, itu dilakukan manusia, masang spion mungkin, kaca spion dan sebagainya. Sebenarnya akan lebih menarik lagi kalau teman-teman menemukan videonya, video pabriknya itu. Jadi akan kita kelihatan tahapannya dari produksi mobil itu apa aja sih yang dibuat awalnya, apakah bikin kerangkanya dulu, terus nanti memasangkan gimana, pengecatan, pasang ban, pasang kaca dan sebagainya nih, sampai akhirnya jadi mobil, ya kan? Nah, ini di sini nih. Nah, kalau kita lihat ke bawah lagi ada gambar interiornya, itu banyak pemipaan utilitas. Tadi kalau ada yang mau belajar utilitas ya di sini sangat-sangat penting sekali. Ada ini tadi yang disebut konveyornya tadi ini, yang tempat berjalan berjalan otomatis tadi mesinnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini tadi tempat kerja karyawan, ini di bawahnya tempat kerja karyawan, di atasnya itu tempat konveyornya. Ini mobil-mobilnya berjalan sendiri otomatis. Ya, ini. Nah, ini kebetulan adalah industri otomotif. Teman-teman nanti cari silahkan industri apapun ya. Ini kebetulan skalanya besar. Ya, industri nanti juga ada skala yang kecil, barangkali industri kerajinan ya dan lain sebagainya. Tidak harus yang skala besar. Nah, maka tadi tugas kelasnya mencari dulu pengertian industri, jenisnya, skala itu penting ya. Baru kemudian mencari
studi kasusnya. Ini teman-teman gambaran mencari studi kasus. Saya rasa teman-teman pasti bisa menemukan yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif, gambar-gambarnya lebih jelas juga ya. Ya saya rasa seperti ini contohnya aja. Apakah ada yang belum jelas mungkin teman-teman? Ada nggak? Silahkan kalau ada. Nah ini kalau yang ini adalah tempat parkirnya pesawat. Jadi bangunan industri tidak selalu produksi tapi juga bisa penyimpanan. Salah satunya penyimpanan itu ya ini tempat parkirnya pesawat, tempat penyimpanan pesawat. Contohnya seperti ini, hanggar pesawat. Ada lagi mungkin kalau di Indonesia mungkin penyimpanan gudang bulog, gudang beras, gudang itu kan juga bangunan industri ya. Ya gitu deh teman-teman. Ini, nah kalau ini lebih ke loading dock-nya ya tadi ya, apa namanya, proses penurunan barang industrinya dan sebagainya, loading equipment-nya ya. Oke deh, mungkin saya cukupkan supaya teman-teman bisa langsung lanjut mengerjakan tugasnya gitu ya. Ini contoh aja gitu. Semoga dari contoh ini teman-teman terinspirasi gitu untuk aku mau cari yang ini deh. Mau cari berhubungan dengan airport deh, berhubungan dengan industri otomotif deh, silahkan ya. Jadi industri gudang, penyimpanan gudang beras, penyimpanan gudang benih dan sebagainya. Boleh silahkan, nggak masalah dicari. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman sebelum saya tutup mata kuliah ini? Adakah yang belum jelas di teknis pengumpulan? Ada yang belum jelas di bagian format? Ada? Format pengumpulan? Tidak ada ya? Nanti kalau ada silahkan tanyakan di WhatsApp grup ya. Nggak usah khawatir, bisa tanyakan lagi. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin silahkan selamat mengerjakan teman-teman. Saya bisa tutup untuk perkuliahan pada pertemuan kali ini. Oke, selamat mengerjakan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, mari.